Yang ingin ruqyah di Lok Sumawe dan sekitarnya, ya udah ke tempat Ustadz Ali Khairul Anzam. Saya sudah diruqyah sama beliau. Alhamdulillah ya. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dan tidak lupa juga salam buat teman-teman yang ada di jiran Malaysia, Singapura, Brunei, Laos, Thailand, dan sekitarnya. Dan salam juga buat teman-teman yang ada di negeri orang yang sedang bekerja sebagai pahlawan devisa, yang ada di Hong Kong, di Turki, yang ada di Saudi, yang ada di mana lagi? Pokoknya di mana-mana di seluruh dunia. Oke, yang mengerti bahasa TIJ. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dari mana cara kita bisa tahu bahwa itu seorang dukun atau seorang ustadz yang melakukan pengobatan. Biasanya kita di Indonesia menyebutnya dengan pengobatan alternatif. Ada juga yang menyebut dengan pengobatan ruqyah dan segala macam. Apakah pengobatan itu benar-benar ada atau tidak? Ya memang ada, teman-teman. Ya, sistem pengobatan alternatif, pengobatan herbal, pengobatan dengan cara ruqyah, bekam dan segala macam. Ya, yang sifatnya bukan dari kedokteran ya. Artinya ada juga dokter yang pengobatannya dengan menggunakan sistem herbal, ada, teman-teman ya, ada. Jadi di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman, kalau kalian berobat, berhati-hati. Karena ada banyak sekali sekarang dukun-dukun mengatasnamakan dirinya sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai gus, dan sebagainya. Itu harus berhati-hati. Yang pertama, ketika kita sakit, kita tentu perlu obat, perlu penawar, ya, perlu untuk sembuh, untuk sehat, dan sebagainya. Jangan sampai salah langkah. Ada yang mungkin takut dioperasi, ada yang mungkin takut tindakan operasi yang dilakukan di rumah sakit. Mungkin kita mau melakukan pengobatan secara herbal ya, alternatif dan segala macam. Mungkin penyakit kita bukan penyakit medis atau penyakit non medis ya. Ya silahkan, banyak sekali di Indonesia ini, di negeri kita ini pengobatan-pengobatan alternatif. Artinya selama ini kalau saya berbicara tentang dukun palsu, tentang tentang dukun berkedok ustadz dan segala macam, bukan berarti saya tidak percaya dengan pengobatan alternatif. Saya percaya ada banyak sekali ahli-ahli pengobatan alternatif di Indonesia, ahli-ahli herbal. Ya. Jadi di sini saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman dan pengamatan saya tentang dukun-dukun yang mengatasnamakan dirinya ustadz. Biasanya dukun-dukun seperti ini tentunya di tubuh dia dililitkan pakaian-pakaian yang menyerupai kiai, ustadz dan segala macam. Tetapi mainan-mainannya keris. Maksudnya bukan keris untuk dipajang segala macam, bukan. Ya, nanti teman-teman salah menafsirkan ya. Keris di sini maksudnya dijadikan sebagai sesuatu yang sakral di tempat dia. Ya, dijadikan sebagai peralatan yang sangat canggih yang menggunakan jin-jinan dan segala macam. Itu salah satu bahwa itu adalah setan, teman-teman ya. Itu bukan kiai, bukan ustaz. Oh dia bang banyak menggunakan ayat dan sholawat, tidak sedikit. Mereka menggunakan itu untuk membodohi dan membohongi kita. Dan ada tanda yang lain. Biasanya dia akan memberikan kita semacam jimat-jimat yang tidak jelas. Memberikan kita jimat-jimat yang tidak jelas, kemudian dia selalu memproklamirkan kehebatan dia. Itu sistem setan, teman-teman ya. Saya bisa begini, bisa begitu, saya bisa terbang. Dia mempamerkan kehebatan-kehebatannya padahal cuma disapan jempol, teman-teman. Itu kiai-kiai bodoh, itu kiai-kiai palsu, itu dukun, teman-teman. Dia meyakinkan kita, mencoba untuk meyakinkan kita untuk percaya terhadap dia. Dia bisa melihat malaikat, dia bisa memerintah malaikat, di belakang dia ada malaikat, dia seolah-olah utusan daripada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Itu setan, teman-teman, bukan ustaz. Ya. Lihat siapa yang ada di belakang saya.
Ada utusan-utusan nanti yang akan mengikatmu, yang akan memborgolmu, yang akan memborokmu, yang akan luar biasa banyak sekali cincong. Kalau ustadz yang beneran, yang pertama dia akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia tidak memamerkan kesaktian. Kemudian dia akan memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan ketentuan syariat. TIJ, banyak guru-guru kita yang ahli hikmah, yang belajar hakikat, yang ma'rifat. Kamu jauhnya cuma syariat doang. Bro, ilmu hakikat, ilmu kesufian itu bukan untuk petantang petenteng menunjukkan kelebihan, bukan. Itu ilmu rasa, masing-masing bisa merasakannya. Orang sufi bertemu dengan orang sufi tidak perlu banyak bacot. Mereka cukup sama-sama tahu. Ilmu batin bukan ilmu cocok, teman-teman. Namanya juga batin. Apa kalian bisa mendengar batin? Batin menjerit, batin tersiksa. Bisa nggak kalian melihat dan mendengar? Itu ilmu rasa. Kalau ilmu dukun udah, aku bisa begini, aku punya keris ini, aku punya batu ini. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Coba-coba semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Aku ingin terbang tinggi ke angkasa. Oi, baling-baling bambu, la la la. Aku sayang sekali Doraemonku. Jadi saudara-saudaraku semuanya, mari berhati-hati dengan model-model seperti ini. Aku punya keris ini, padahal cuma beli di Lazada, teman-teman. Aku punya jenglot, ngakunya Gus, mainannya jenglot. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Semakin banyak kita melakukan perjalanan, merantau ke sana kemari, makin banyak ilmu yang kita dapatkan, wawasan yang kita dapatkan, saudaraku. Saya melanglang buana melihat cerita-cerita dukun mulai dari dulu, dengan mengagung-agungkan benda-benda klenik, sampah semua, teman-teman. Berhati-hati. Ya. Ini ada dukun-dukun yang marah karena nanti nggak laku. Kemudian yang paling kentara sekali, seorang ustadz, seorang kiai yang membantu dalam meruqyah, dalam membantu pengobatan segala macam, apakah itu pengobatan sihir, pengobatan alternatif yang bersifat medis dengan cara herbal. Dia tidak memasang tarif yang kurang ajar, teman-teman. 40 juta itu nggak ada, teman-teman. Itu bukan kiai, itu pembisnis, saudaraku. Kiai itu melakukannya ikhtiar, bukan karena dia kita sembuh. Dukun juga ngomong gitu, bukan karena saya, kita hanya berikhtiar. Tetapi bayarannya mahal, bayarannya sudah melebihi daripada kewajaran. Itu bukan ustadz, itu pembisnis. Sampai 40 juta, obat apaan, saudaraku? Obat apa? Katanya ilmu Allah. Ilmu Allah itu gratis, tidak diperdagangkan, tidak diperjualbeli. Kalau kiai gimana ngomongnya? Seikhlasnya saja, saudaraku. Kalau memang mau bikin sendiri obatnya, ini resepnya, silahkan dibeli sendiri. Kalau memang mau saya buatin, belikan ini, nanti saya akan buatkan di sini. Nanti kalau saya katakan harga barang-barang ini mahal, nanti takutnya nggak kebeli. Kita sebagai pasien, kita sebagai orang yang sakit, tentunya kita akan mengeluarkan biaya untuk mengharapkan kesembuhan. Ilmu hikmah itu tidak diperdagangkan, saudaraku. Yang menjajalkan, yang memperdagangkan ilmu hikmah itu bukan ilmu hikmah. Dia mengambil hikmah dari kita.
tarif udah nggak pantas, kita yang ngasih pun nggak akan ikhlas. Tetapi ada orang yang ikhlas walaupun mahal-mahal. Sembuh tidak. Kalau kita nggak sembuh, yang menyembuhkan kita hanya Allah. Saya hanya bisa berusaha. Untuk apa bayar mahal-mahal untuk sebuah kata-kata seperti itu? Ya. Jadi saudara-saudaraku berhati-hati. Biasanya pengobatan yang memang benar-benar orang yang mengobati kita adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas, berikhtiar supaya kita sembuh. Itu tidak memasang tarif yang kurang ajar, teman-teman ya. Itu hanya orang-orang yang ingin memperkaya diri. Ahli hikmah tidak memperkaya diri, saudaraku. Rizki yang diberikan oleh Allah kepada dia itu memang berlipat-lipat. Dari hasil dia membantu orang, bukan dari menipu orang, bukan. Dari hasil membantu orang, bukan menipu orang. Itu yang namanya kiai beneran, ustadz beneran dalam melakukan pengobatan. Tetapi kalau udah kirimin transfer sekian juta untuk ini, untuk itu udah hati-hati teman-teman dukun tuh. Apalagi nih, ada bocoran sama saya, tapi ini aib teman-teman, nggak bisa kita bahas ya. Ada yang cuma ngambil uang itu dari pasien segala macam hanya untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan, tetapi bawaannya sholawat segala macam. Mabuk-mabukan, malam mingguan di diskotik, main perempuan. Tapi itu tidak saya bahas siapa orangnya, karena itu bersifat aib. Ya, jelas teman-teman. Jadi berhati-hatilah. Apalagi kalau dikasih benda-benda sampah, dikasih paku asem lah, paku ini, paku itu namanya untuk penyangga di rumah untuk ini. Kalau penyangga oke lah, untuk merekatkan dinding dari papan boleh pakai paku. Kalau udah anti jin, anti setan, setiap rumah itu pasti ada jinnya teman-teman. Di sekitar kita pun ada jinnya, bahkan di badan kita pun ada jinnya, jin korin namanya ya. Makanya kita dianjurkan dalam agama itu sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Makan. Kita dianjurkan untuk membaca doa-doa tertentu sebelum tidur, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi begitu teman-teman. Ya. Ini dikasih doa, nanti ini hafal ya. Mi payong ya jolo masih pula Melayu ke bibuk doija. Apaan itu? Ini hafal ya, buat memproteksi tubuh Anda. Wali ulang sangat itu berhim nyala jolo pekuta Allah jolo pekuta Muhammad bakir murun tim soba jero lomboh rantai temaga. Kurajin bolehnya berdekalain. Semangat. Oke, saudara-saudaraku. Jadi kalau dikasih benda-benda seperti itu adalah benda-benda setan. Itu yang akan membuka ruang kepada setan untuk datang ke rumah Anda. Rumah saya ada ini anti santet ini. Saya di rumah nggak pernah pasang-pasang anti santet teman-teman. Yang dipasang ya, yang saya pasang anti petir, biar keris gusan sulin nggak sampai kemari percikannya ya. Anti petir
petir biar nggak nyambar tower yang ada di rumah. Anti santet nggak ada, nggak pernah saya pasang yang dari dukun. Ya seperti itu saudaraku, seperti itu. Berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah saya dan keluarga saya. Pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Allah Maha Tahu. Dan ada ketentuan-ketentuan yang memang harus menggunakan bahasa Arab. Ya, seperti dalam sholat, ya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, nggak usah diterjemahkan. Walaupun kita nggak tahu artinya, maknanya, sholat kita tetap sah. Lebih bagus kalau kita tahu artinya. Jadi saudara-saudaraku, kita harus pandai, harus cerdas dalam menyikapi setiap fenomena-fenomena yang ada di negeri ini. Karena di negeri ini berbagai macam model orang ada. Ya, ada. Ada yang mengaku Tuhan, ada pengikutnya. Makanya jangan heran kalau ada yang mencaci maki kita di sini. Itu bagian daripada mereka yang mengikuti orang-orang yang saya bahas ini. Ada yang mengaku nabi, ada pengikutnya. Ada yang mengaku bisa menggandakan uang, ada pengikutnya. Ini contohnya nih. Ya kan? Ketika kita mencoba untuk meluruskan, pengikut-pengikut mereka kepanasan. Sama seperti kita membaca ayat-ayat tertentu untuk meruqyah. Panas mereka, teman-teman. Biarkan saja TIJ, mereka mau menipu, mau apa, itu urusan mereka sama Allah. Bagaimana urusan mereka dengan orang-orang yang mereka tipu? Orang-orang yang seharusnya uang itu bisa dimanfaatkan untuk berobat, untuk apa, segala macam, biaya sekolah anaknya, ini semua ditumpuk untuk dukun-dukun yang berbentuk kiai itu. Anggap saja saya lagi meruqyah para doboler ini, banyak yang kepanasan, berasap sampai kemari, terasa auranya, aura berasap. Jadi berhati-hatilah, berhati-hatilah. Ketika saat ini banyak ustadz-ustadz, ya, baik ustadz-ustadz yang sudah sepuh ataupun yang masih muda, kiai-kiai yang berilmu, yang meluruskan akidah, yang meluruskan syariah kita. Ya. Itu setiap hari di TV, di YouTube, di mana-mana mereka mengajarkan kebenaran. Disitulah para dukun-dukun ini mengambil celah, mengambil peluang. Kalau pakai baju khas Jawa garis-garis dengan belangkon, dengan keris, itu udah nggak laku lagi perdukunan mereka. Mereka harus mengupgrade. Jadi mereka memakai sorban, memakai kopiah, menamakan namanya Ustadz Gus, memberikan namanya kiai ini, kiai itu. Itulah apa namanya ya, cara untuk mempertahankan hidup para dukun ini, teman-teman. Kalau mereka menamakan dirinya dukun, mbah ini, mbah itu, tinggal di lereng-lereng gunung, nggak laku. Sekarang mbah-mbah ini tinggalnya di YouTube, teman-teman, di padepokan-padepokan. Bahkan ada yang berani mengatasnamakan pesantren, pondok, segala macam. Yang begini, teman-teman, yang harus kita berantas. Penyakit itu, teman-teman. Ya, itu penyakit. Maka kita harus bisa membedakan yang mana penawar, yang mana racun, yang mana obat, yang mana penyakit. Jangan salah-salah, saudaraku. Makanya saya sering mengatakan obat oles jangan diminum. Obat oles oleskan saja, jangan diminum. Wow, dia itu sakti, sholawatnya bagus, bacaan Qurannya bagus. Tapi dia jual paku, teman-teman. Pakunya pun harganya sampai 40 juta. Di mana logika kalian? Makanya salah satu cara untuk menghalau rumah Anda dari serangan-serangan santet, jangan lengah. Jangan lengah. Budayakan hidup yang bersih di rumah. Bersihkan rumah Anda, baik secara zahir maupun batin. Jangan di rumah 24 jam. Banyaklah membaca Al-Quran di rumah. Minimal setelah ngaji lah. Setelah ngaji, setelah maghrib, pada maghrib, subuh, ya kan?
Jangan bikin rumah kalian itu seperti kuburan. Tapi orang-orang ini kan takut sama kuburan ya, aneh ya. Orang-orang ini takut sama kuburan, tetapi rumahnya dibikin seperti kuburan, di mana tidak pernah ada bunyi bacaan Al-Quran di dalam rumah. Mekru semangat abute numat pociding pade katrep hanale dameng yang mata saboh di timu saboh di barat hanale mupat warek sedara TIJ orang. Pokoknya berhati-hatilah teman-teman ya. Mau belajar ilmu-ilmu hikmah itu hati-hati. Namanya aja ilmu hikmah. Mereka hanya mengambil hikmahnya dari kalian. Transfer 1,5 juta buat ayat sama pel apa itu? Pel aura segala macam. Bayar 1,5 juta dapat pel, dapat seragam, dapat pengakuan dari padepokan, dapat ya bacaan-bacaan. Ya bagus bacaan-bacaan bagus bacaannya. Tapi ayat-ayat Allah itu gratis. Kalau memang mau membantu saudara-saudara kita untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan tertentu, yuk. Makanya ilmu itu jangan tempelan, tapi belajar. Kalau ilmu kita pelajari, sulit bagi orang untuk mencabut-cabut ilmu kita. Karena bukan tempelan, bukan khadam-khadaman. Batu cincin nih, banyak nih. Bang, tolong diisi dong, biar batu saya punya energi tertentu. Bro, saya jelaskan kepada kalian. Batu kalian itu kalau udah diisi-isi jin ini, jin itu, setan ini, setan itu jinnya nggak kuat. Kenapa? Masih bisa dimasukkan sama orang, sama manusia. Artinya energinya sangat lemah. Energinya bisa dikuasai oleh orang yang memasukkan ini. Ya, jangan, nggak usah. Kita adalah manusia. Kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu bukan istri Idris yang saya maksud ya. Khalifah di sini adalah pemimpin. Setiap dari kita adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya ketika kita mati. Begitu, saudara. Jangan mencari kesaktian, carilah keselamatan. Jelas ya? Ustadz Ali Khairul Azam, siap saya ruqyah Bang TJ. Bawa jemari aja kalau ada yang udah kerasukan. Apa tuh bawa jemari? Dipotong jemarinya Ustadz? Atau saya yang salah ngebaca nih? Yang ingin ruqyah di Lok Sumawe dan sekitarnya, ya udah ke tempat Ustadz Ali Khairul Azam. Saya sudah diruqyah sama beliau. Alhamdulillah ya. Pokoknya pencabulan seperti itu ada, yang bahkan yang paling menyedihkan itu mereka tidak punya uang untuk membayar nominal yang disebutkan oleh dukun bermodus ustadz ini. Mereka meminta tubuhnya untuk dicabuli. Ini sangat luar biasa. Terkadang apalah daya wanita kan? Apalah daya wanita, yang pertama juga terangsang, yang kedua memang tidak punya uang untuk membayar pengobatan dengan maksud ingin sembuh. Malah digas sama gusnya kan begitu. Jadi berhati-hati untuk saudara-saudaraku. Tapi kalau digas sama TIJ nggak apa-apa, yang penting dinikahi dulu. Kalau nggak dinikahi jangan mau. Begitu kira-kira ya, paham ya maksudnya ya, paham. Saya di sini ngebahas masalah ini bukan berarti saya orang suci, paling bersih, paling benar sendiri, bukan. Ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, tidak usah menunggu Anda jadi orang baik dulu, jadi orang soleh dulu. Jangan. Di mana Anda masih memiliki akal sehat, bisa menyampaikan kebenaran, sampaikan. Sampaikan kebenaran itu. Tidak harus menunggu Anda menjadi sakti dulu. Tidak harus seperti itu, saudara. Bahkan ada sesuatu yang baik dari mulut anjing, ambil kebaikan itu.
Orang yang benar-benar punya kemampuan tak pernah mau untuk dipublis. Saya berulang kali mengatakan seperti itu, saudaraku. Bahkan kita berguru kepada seseorang yang ilmunya memang benar-benar ada. Itu misalnya kita ada 10 orang yang akan menjadi murid beliau. Itu dipilih, yang mana yang nggak sombong, yang mana nggak suka pamer. Itu yang akan dijadikan sebagai orang yang akan menerima pusaka ilmu semuanya. Kalau yang masih suka petantang petenteng menunjukkan kesaktian di YouTube, itu mungkin nggak bisa, nggak diwarisi. Kalau yang ahli-ahli hikmah, guru-guru hikmah, sesepuh-sesepuh kita bisa melihat karakter orangnya, bukan melihat membaca batin dia apa yang ada di hati dia, tetapi bisa melihat dari karakter orangnya. Seperti TIJ, kalau misalnya ngerocos seperti ini nggak akan bisa mendapatkan ilmu-ilmu tertentu seperti itu. Tapi TIJ punya cara lain. TIJ nggak ada muka ibadahnya, nggak tahu sholat, cuma mulutnya doang yang titik, nggak ada lagi penyelesaian. Ini mantap ini. Ini yang salah cara menilai orang, saudaraku. Tetapi silahkanlah, karena guru kalian, mbah-mbah kalian saya bahas, kalian tersinggung, ya semoga kalian bahagia dengan mencaci maki saya. Para dobol sudah keluar ini. Ya silakan masuk dobol semua, biar saya cuci kalian semua, biar kalian saya cebokin semua. Ya ngumpul baris biar saya cebokin kalian. Dukun Tompel itu karya Idris, made in Gus Idris. Nggak ada itu bohong-bohongan, saudaraku. Udah, nggak usah nanya. Kalau sekarang apa yang dilakukan oleh dia settingan semua, karena dia nggak mau ngaku settingan. Oke, terima kasih saudaraku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.